Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan ringkasan makalah kami, mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Pak Abdul Hafiz MA, yang beranggotakan Siska Amelia Nasution, saya sendiri Tamarindika Maja Putri, Diki Fahmi Aditya, dan Ali Rahman. Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Rahman. Saya di sini akan membahas tentang paragraf. Paragraf atau alinea merupakan rangkaian kalimat yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan pokok pembahasan. Pada umumnya terdiri atas beberapa kalimat. Kalimat-kalimat tersebut saling berkaitan satu sama lain dan memasukkan satu pokok pikiran tertentu. Dan pembentukan paragraf mempunyai tujuan sebagai berikut. 1. Memudahkan pengertian atau pemahaman dengan menceraikan suatu tema dengan tema lain. Oleh karena itu, paragraf mengandung satu tema. Yang kedua, paragraf dalam sebuah kalimat dapat menjadi pengantar sebuah ide-ide, isi kalimat dan kalimat penutup dan tulisan yang dibuat oleh penulis. 3. Paragraf dapat membantu membaca untuk memahami segala sesuatu mengenai isi dan topik dalam sebuah tulisan. 4. Dapat membantu penulis dalam mengembangkan gagasan-gagasan atau ide. B. Syarat-syarat paragraf. Paragraf harus mengandung satu tema, jadi ide-ide atau gagasan tidak bertentangan dengan gagasan utama. Syarat lainnya adalah koherensi. Koherensi merupakan kekompakan hubungan antar sebuah kalimat dan kalimat lain penghubung paragraf. Ketiga, kejelasan atau kecukupan pengembangan paragraf. Paragraf lengkap jika berisi kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat utama. Saya Siska akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. B. Jenis paragraf. 1. Jenis paragraf berdasarkan syarat dan tujuan. A. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka yang biasanya mengantarkan pokok pikiran dalam karangan itu. Paragraf pembuka umumnya ditulis untuk memancing rasa keingintahuan pembaca terhadap isi artikel secara keseluruhan. B. Paragraf penghubung. Paragraf penghubung yang terdapat di antara paragraf pembuka dan penutup. Inti persoalan akan didapat di paragraf ini atau bagian pokok suatu karangan. C. Paragraf penutup. Paragraf ini biasanya berisi kesimpulan, saran, harapan, ringkasan, dan penekanan kembali hal-hal penting yang terdapat dalam setiap karangan. Saya akan menjelaskan tentang jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. A. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang dimulai dengan persoalan pokok atau kalimat utama, kemudian diikuti kalimat penjelas untuk pendorong kalimat utama. B. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan, kemudian ditutup dengan kalimat utama. E. Paragraf gabungan atau campuran. Paragraf ini kalimat topik ditempatkan pada bagian awal dan akhir paragraf, dan pada kalimat akhir terdapat pengulangan penegasan kalimat pertama. D. Paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf dan kalimat penjelasan dipaparkan dahulu. Selanjutnya, paragraf tanpa kalimat utama atau kalimat utama pada seluruh paragraf. Paragraf ini tidak mempunyai kalimat utama, berarti pikiran utama tersebar di seluruh kalimat yang membangun paragraf tersebut. Yang ketiga, paragraf berdasarkan bentuk unit tulisan atau sifat isinya. Pertama, paragraf narasi. Paragraf ini menceritakan suatu peristiwa atau kejadian, dan paragraf ini tidak memiliki kalimat utama.
Yang kedua, paragraf deskripsi. Deskripsi adalah suatu jenis karangan yang melukiskan tentang suatu kejadian yang sebenarnya, sehingga pembaca dapat berpikir imajinatif apa yang disampaikan. Ketiga, paragraf argumentasi. Paragraf yang membuktikan tentang suatu peristiwa dan perlu diberikan kesimpulan agar membedakan dengan eksposisi. 4. Paragraf persuasi. Paragraf yang mempunyai tujuan untuk mempengaruhi pembaca agar berbuat sesuatu. 5. Paragraf eksposisi. Paragraf ini berisi uraian atau penjelasan tentang suatu peristiwa dengan tujuan memberikan informasi atau pengetahuan tambahan kepada pembaca. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang B. Pola pengembangan paragraf. 1. Pola rumusan ruang dan waktu. Pola ini menggambarkan suatu ruangan dan dari kiri ke kanan, dari timur ke barat, dan dari bawah ke atas, dan sebagainya. Pola ini digunakan untuk memberikan suatu peristiwa atau melakukan sesuatu selangkah demi selangkah menurut urutan waktu atau kronologi. 2. Pola klasifikasi. Pola ini bekerja kedua arah berlawanan, yaitu pertama mempersatukan satuan-satuan ke dalam satu kelompok, dan kedua memisahkan satuan-satuan tadi dan dari kelompok lain. 3. Pola susunan sebab akibat. Dalam hal ini, sebab berfungsi sebagai pikiran utama dan akibat sebagai pikiran penjelas. Bisa juga akibat sebagai pikiran utama dan penyebab sebagai perincinya. 4. Pola susun perbandingan atau pertentangan. Cara membandingkan merupakan sebuah pengembangan paragraf yang dilakukan dengan mempertentangkan guna memperjelas suatu paparan, dan biasanya menggunakan ungkapan berikut. Contohnya, perbedaan dengan, bertentangan dengan, sedangkan, lain halnya dengan, akan tetapi, dan bertolak belakang. 5. Pola analogi. Pengembangan analogi digunakan untuk membandingkan suatu yang dikenal secara umum dengan suatu yang belum dikenal secara umum. 6. Pola susunan ibarat. Pada pola ini membandingkan dua hal yang memiliki keserupaan. 7. Pola definisi luas. Paragraf ini biasanya menguraikan sebuah gagasan yang abstrak atau istilah yang menimbulkan kontroversi atau kurang dimengerti sehingga membutuhkan penjelasan. 8. Pola contoh atau ilustrasi. Sebuah gagasan bisa menjadi jelas jika diperkuat beberapa contoh atau ilustrasi. Ilustrasi konkret ini yang nantinya dikembangkan menjadi contoh. 9. Pola klimaks dan anti klimaks. Paragraf klimaks dilakukan dengan menampilkan gagasan utama dari persoalan yang paling rendah kedudukannya. Sementara itu, paragraf anti klimaks memulai dari gagasan tertinggi. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat tersampaikan dengan baik, dan akan saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.